ujurni fi musibati, ya Allah berikanlah saya pahala di musibah saya ini, yaitu dengan saya mampu menyikapinya dengan baik, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Lalu kemudian bagian kedua dari doa yang diajarkan itu adalah wakhluf li khairam minha, gantilah untuk saya, ya, gantilah untuk saya dengan ganti yang lebih baik dari musibah. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu dan sahabat sekalian, kalau musibah itu kematian seperti hilangnya atau wafatnya sahabat, kerabat, bahkan mungkin saudara atau mungkin orang tua disebabkan pandemi atau 1001 sebab yang lain, kalau musibah itu kematian, lalu apa arti dari ganti yang lebih baik? Nah, kalau kita lihat ya penjelasan dari guru-guru kita, pengganti yang lebih baik itu maksudnya adalah bahwa dari musibah itu kita mendapat pelajaran dan hikmah yang kemudian bisa merubah kehidupan kita. Jadi membuat hidup kita lebih baik, membuat hidup kita lebih bermakna, membuat hidup kita lebih berisi, lebih produktif, lebih bermanfaat, dan lebih yang positif yang. Nah, ketika kita mampu menjadikan musibah itu ya, sebagai sumber sesuatu yang darinya kita mendapatkan katakanlah pelajaran untuk kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik, berarti kita sudah mendapat ganti dari musibah kita ini. Dan saya pikir ya bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, kita mafhum betul ya bahwa memang sebagai manusia, bahkan setiap yang hidup itu pasti akan mati. Jadi kita ibaratnya lagi berbaris saja, ada yang duluan, ada yang belakang. Ketika ada yang wafat duluan, jangan buru-buru gembira gitu, bahwa kita ini nasibnya lebih baik. Belum tentu ya, belum tentu, siapa tahu ya. Almarhumah itu walaupun mendahului kita, tapi hazanah kebaikannya bisa jadi lebih banyak dibanding kita, kalau kita tidak memperbaiki diri kita dan bersegera pada hari-hari setelah hari ini. Nah, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, terakhir saya mengajak ya bapak-bapak, ibu dan sahabat semua untuk dalam suasana ya, saya pribadi juga dan apalagi yang pernah tertimpa oleh COVID ya, kita akan selalu berada dalam situasi yang tidak menentu ya. Jadi semapan apapun orang, tapi saat ini dia berada pada situasi yang tidak menentu. Jadi ada keresahan, ada kegelisahan. Kok lingkaran ini kayaknya semakin dekat ke kita. Tapi saudara siapa? Orang jauh, tapi kok sekarang semakin dekat. Nah, saya ingin bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian untuk merenungkan ya. Yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu menyampaikan tentang musibah, tentang cobaan ya. Itu ayatnya terkenal sekali kan. Itu selalu kita ucapkan ya ketika musibah itu datang. Itu dalam Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat. Kami akan coba dengan sedikit saja rasa takut. Jadi tetap saja sebesar-besar ketakutan kita itu, tapi dibandingkan dengan beragam nikmat dan kesenangan yang seringkali kita lupa syukuri, maka itu sebenarnya kecil sekali, sedikit sekali rasa takut. Kemudian rasa lapar, sedikit dari rasa lapar. Lalu kehilangan jiwa maupun kekurangan rezeki. Jadi rantaian dari beragam hal yang menjadi cobaan dan musibah itu disampaikan oleh Allah. Namun pada akhir ayat ini ada ungkapan yang hendaknya juga menjadi perhatian bagi kita. Apa ungkapan itu? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada mereka yang sabar. Jadi bahkan dalam ayat yang menginventarisir beragam musibah, Allah menutupnya dengan berikanlah kabar gembira.
ada optimisme. Karena itu ya tetap saja ya, dalam situasi apapun kita kehilangan beliau, orang yang baik ya, sahabat-sahabat kita satu demi satu, guru kita, bahkan keluarga kita. Dalam situasi seperti ini tetap kita menyikapinya dengan optimisme, dengan tetap memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, melengkapi ikhtiar lahiriah ya, prokes, kemudian vaksinasi dan segala hal yang kita ikuti dengan baik, karena itu bagian juga dari ikhtiar yang diwajibkan oleh agama. Lalu kita sempurnakanlah ikhtiar itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi ini cepat berlalu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan takziah saya untuk Bang Ihsanuddin Nursi dan seluruh keluarga, termasuk juga untuk keluarga dari Bang Iskandar dan seluruh keluarga besar Liputan 6 yang juga merupakan keluarga dari kedua almarhum dan almarhumah. Takziah saya yang setulus-tulusnya, dan saya mengajak kita semua untuk membaca surat Al-Fatihah untuk kedua almarhum dan almarhumah,